tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya salah satu ayyam yamu amsi qad ma biyadika minhu syai'un wa yamu ghadin la tudri atudriku amla wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Ibu Lurah Kelurahan Padang Serai. Ibu Lurah lah, bapaknya Lurah, ibunya Lurah. Yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ketua Permata dan pengurus Permata Kelurahan Padang Serai yang kami hormati, Ketua Majelis Ta'lim Sekelurahan Padang Serai yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Apakah karena bersyukur kita menjadi bahagia, atau bahagia dulu baru kita bersyukur? Kalau mau jujur, kedua-duanya dijalani. Kapan lagi bersyukur kalau tidak sedang bahagia? Nak nunggu bahagia, tidak bahagia-bahagia, maka syukurilah apa yang ada. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Sulit bersyukur tuh sebabnya cuma satu, Bu. Karena nengok kondisi orang lain. Orang lain tampil dengan baju baru, kita sibuk nengok baju kita. Lausang nian, dak. Lausang nian. Padahal orang lain tidak pernah memperhatikan baju kita usang, baju Batam, atau hadiah dari caleg. Kita tidak tahu. Maka hidup ini untuk dinikmati. Maka disebut dengan perjalanan hidup, bukan perbandingan hidup. Kita tuh galak susah, salah jalaninya. Kita buat perbandingan hidup, sehingga membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ibu-ibu, selanjutnya kita juga bisa bersyukur. Berapa kakak Kelurahan Padang Serai ini bisa hadir cuma segini, itu luar biasa, Bu. Yang kayo dari kita banyak, yang lebih sibuk dari kita banyak, yang lebih susah daripada kita banyak. Tapi kita di antara kesibukan bisa hadir, ini luar biasa. Tidak ada biayanya pengajian ini. Tidak ada gajinya. Barangkali pekerjaan di rumah juga tertunda. Tapi kenapa kita datang? Itulah kekuatan iman. Alhamdulillah. Selanjutnya kita juga bersyukur. Ini acaranya, tabliknya, ustadznya, Ustadz Ndilalah. Saya mestinya di Al-Amin depan SD 75 tuh. Konfirmasi pagi tadi, Bu, jadi tidak acara. Maaf Pak Ustadz, tidak jadi. Kemarin saya diajak ke sini, saya bilang maaf saya ada acara di Al-Amin. Nah tadi saya hubungi lagi, Bu gimana sudah dapat ustadznya? Ya Allah Ustadz yang kami cari Ndilalah nak ngantar anaknya ke pesantren. Bisa Pak Ustadz ke Padang Serai? Alhamdulillah Ustadz Ndilalah bisa hadir. Saya lewat tadi, rupanya tidak dibatalkan pengajian di Al-Amin. Tetap jalan. Wah, rupanya kita tidak masuk kelas di Al-Amin. Ibu-ibu, kamera kita 2. Yang ini TikTok, Bu, acaranya live. Jadi kalau mau ikut TikToknya
UJH itulah, Ustadz UJH, itu TikTok. Yang kamera besar itu untuk YouTube-nya. Nanti setelah diedit kita akan kirim kepada Ibu Ketua untuk di-sharekan kepada jamaah sehingga Ibu bisa melihat wajah Ibu di YouTube-nya nanti. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji yang ringan-ringan saja. Jangan yang berat-berat. Kata Krisdayanti mengakhiri 2023 ini tinggal menghitung hari. Hari ini tanggal 29. Besok 30, habis itu 31. Malam tahun baru itu, Bu, seluruh umat Kristen dilarang keluar karena mereka beribadah. Haram bagi mereka keluar. Jadi yang keluar tahun baru itu siapa? Umat Islam. Coba dicek kalau ada tetangganya Kristen. Mereka yang Nasrani beribadah. Jadi terkumpul di rumah ibadahnya masing-masing. Yang kegatelan kita. Tapi kini alhamdulillah pantai tidak seramai dahulu. Yang naibnya, Bu, hari ini tanggal 1 Januari, malam tadi berarti tahun baru. Coba dicek di sepanjang tempat-tempat gelap tuh. Banyak nih kondom-kondom bekas. Iya, Bu. Jadi kerja tahun baru itu tidak seluruhnya begitu. Banyak yang maksiat. Gitu. Maka itu kalaupun ada kegiatan di rumah, banyak misalnya nonton film Sang Kiai, putar tembakan ke layar begitu, nonton rame-rame, nonton film Kiai Haji Ahmad Dahlan, nonton Ainun Habibi, banyak acaranya tuh. Kalau 10 film sampai siang besoknya belum habis-habis dia. Gitu. Nah, kita kaji sore ini ada hadis Rasulullah. Sayati alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Cirinya dua. Yang pertama, takarrabuz zaman. Yang kedua, cirinya takarrabul aswat. Takarrabuz zaman, waktu berjalan begitu cepat. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa sejam, sejam rasa sekejap. Ada yang merasakan begitu? Ada orang yang lagi jatuh cinta. Lamunian, tidak nelpon. Kan baru jam tadi nelpon. Perasaannya lama. Lah sampai zaman ini belum. Tahu-tahu pemilu lagi. Tahu-tahu tahun baru. Tahu-tahu kita nak puasa 3 bulan lagi. Alangkah cepatnya waktu ini. Berarti gejala-gejalanya lah sampai. Yang kedua, takarrabus aswat. Apa artinya? Akses pasar makin dekat. Waktu saya masih SD, kalau mau ke pasar jalan kaki. Ngikut mak bawa terung, bawa cabai. Bangun subuh sambil nangis, itu pun dimarahin mak. Jangan nangis kalau nang ikut. Berjalan sampai 5-6 kilo. Dulu sekedar apa? Nak es parut. Es parut tuh ada es dulu, sekarang es campur namanya. Dulu diparut, raut namanya. Padahal kan bisa nunggu mak balik. Itu dulu. Muncul teknologi mobil, ke pasar bergelantungan di mobil.
Sekarang tinggal tekan HP. Nengok Shopee. Shopee. Tulisannya Shopee. Nengok di TikTok itu. Macam mana kok ada lampu sebesar ini harganya 2.000. Akhirnya pasar kita aksesnya makin dekat. Lah sampai zaman itu belum? Lah sampai. Tidak mesti nak ke Bandung kalau nak beli baju distro. Pacak dari Padang Serai. Kirim dong. Buat alamatnya. COD namanya. COD. Ya. Lah COD itu kan COD. Perut lapar hari hujan. Selero makan adong. Tinggal pesan Grab antar dong. Sate 10 bungkus. Bakso 20. Mie pangsit 15. Karena pengajian. Bukan dia seorang. Ngantar dia cepat sebungkus saja diantarnya. Dulu bayar listrik. Pakai kertas, masukkan di sini, klik siapa duluan, paling bawah. Nanti dipanggil, Pak Junaidi, Pak Junaidi, Pak Junaidi. Ya bu, ya bu. Berapa bu? 700 pak. Lah, tereng cukup duitnya. Ya tak mulai syek. Gimana pak? Duitnya dereng cukup. Apa pak? Duitnya belum cukup bu. Balik lagi. Dulu. Kini. Pajak lali habis. Selesai. Anak minta duit kuliah di Jogja. Bayar semester dong ma. Berapa sayang? Dikirim. Selesai. Itu. Luar biasa, akses pasar makin dekat, makin cepat. Apa resikonya kalau sudah sampai begini? Masalah sosial makin banyak. Apa masalah sosial sekarang? Tipu menipu. Fitnah tersebar luas. Yang mana yang benar, yang mana yang hoax. Bingung gitu. Lateser orang ngomong itu hoax, la ilaha illallah. Barang tu lateser tadi itu. Baik di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Ada suami merasa bertanggung jawab, cari kerja di sini sulit, berangkat dia ke Malaysia, berangkat ke Korea, cari kerja. Alhamdulillah dapat. Istri tinggal di Bengkulu. Waktu ditinggalkan punya anak 1. Nangis melepaskan suami. Nangis cium anak. Begitu pulang dari kuliah, alhamdulillah lah dapat tambahan anak 2. Astagfirullah. Suaminya di Korea, pulang-pulang anak nambah. Ini sini. Suami beli pulsa, suami beli HP, suami beli kuota. Tahu-tahu ngechat laki orang. Apa kabar mas? Lama tidak ketemu. Ini orang dusun selingkuh di kota lah 2 lingkuh. Kondisi ini. Ada caleg ngasih modal, bisa bantu aku pak. Oi, kita megang di sini beres. Padang Serai ini sekian RT. Saya nih mantannya, kasih duit napak, tolong bantu aku. Set, duit habis, suara tidak masuk. Kemana nak nuntut? Ya salah. Zamannya model ini itu. Maka itu kadang-kadang anak kita nak tes, lulus CAT,
pintar, gugur di wawancara. Nak masuk ke sekolah yang bergengsi, dites CAT, lulus di peringkingan, gagal di tempat yang lain. Allahu Akbar. Zamannya Bu model itu. Begitu juga dengan para pejabat. Itu. Keahlian ada, bahasa menguasai, channel banyak, tidak diangkat-angkat kawan. Yang lidahnya panjang, pandai menjilat, dapat dia. Kepacaan tidak ada. Zamannya itu. Ini kondisinya. Sekarang ini kita pikir lagi nonton YouTube, lagi nonton TikTok, rupanya nyelot. Ya Allah, anangino sama baik dunionya model itu. Jadi macam mana Pak Ustadz? Pertama, ada hadis. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia ini cuma 3 masa, Bu. Yaumu amsikot ma biyadika minhu sayun. Hari kemarin, apa yang terjadi tidak akan bisa diulang lagi. Kok mirip orang perumdam ini? Nah, baunya bau perumdam. Selamat datang Yundaku, Bu Zubaidah. Bu Ida, ayo saya. Akan terjadi pada kita 3 masa. Masa kemarin tidak bisa diulang lagi, Bu. Orang nanya saya, nyalon lagi Pak Ida. Ngapa tidak nyalon lagi Pak Ida? Karena itu masa yang sudah. Tak usah kita mengenang-menang masalah. Aku dulu, cantik nian dulu. Tahu tak kembang desa? Dulu, kini buntang desa. Tidak usah lagi. Yang lewat tidak bisa kita ulangi. Itu. Dulu kami kayunian, rumah kami 3 tingkat. Dulu. Tak usah. Atau dulu kami saronian, tidak usah diingat-ingat. Karena sudah lewat itu. Jadi apa yang sudah terjadi kemarin, tidak bisa diulang lagi. Kalau tidak sembahyang zuhur, tadi masih bisa sampai asar. Tapi kalau tidak sembahyang subuh pagi tadi sampai kiamat, tidak akan ngulang lagi. Iya. Besok pagi ada subuh Pak Ustaz. Belum tentu kita masih hidup sampai jam 9 malam kelak. Itu. Belum tentu kita bisa sehat sampai maghrib kelak. Itu masa lalu. Semuanya sudah tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Yang baik catatannya baik, yang buruk catatannya buruk. Yang kedua, yaumul ghadin la tudri atudriku amla. Hari esok tidak ada jaminan kita hidup sampai besok. Maka jangan pening macam mana anak saya kelak dah. Awak lah tu anak masih kecil. Macam mana? Anak tu ada yang ngurusnya. Yang ngurusnya Allah. Jangan ngambil urusan Allah. Gitu. Macam mana minggu depan kau awak nak acara model ini? Apa masih hidup kita sampai minggu depan? Anak 3 tino galo macam mana anak pesta. Salon mahal. Biaya mahal, cabai naik, beras naik, ampun. Antanya nak nikah di KUA gratis. Betul. Antanya dapat calon suami yang tajir, melintir. Apa katanya? Laba mama kata kita. Latihan mah. Berapa butuh biaya pesta sini? Ngeri mama nyebutkannya. Berapa mah? Ngeri. Sebutkanlah mah. Paling idak 50 juta. Nih mah titip dulu 150 juta. Hah?
Tidak ada yang tidak mungkin kita ini itu tuh dapat menantu. Ada juga itu anak kita cantik pintar dapat menantu jabalan. Aina kata kita, mak aja ngeri nengoknya. Itu kan mak nengok ngeri, aku tidak katanya kan. Adalah yang lain dah. Ada, tapi aku tidak selera. Aku selera kayak ini. Ampun aku. Tersapu di mana, ya Allah. Tak usah. Siapa tahu potongannya baik yang buruk, hatinya lebih bening daripada kacau. Begitu sudah nikah, dia merantau ke Papua, balik ke sini bawa emas 17 keping. Nah, sekeping ini umroh mah. Sisanya pakai kayak mama. Berapa sekeping itu? 1 miliar. Nah, 17 keping, 17 miliar. Nah, kita kadang-kadang galak mikir ke depan. Yang dipikirkan wayamun saat ini. Kini yang tak dipikir nih. Kalau tidak pengajian kini, kebilo lagi kita nak pengajian. Kalau tidak sholatul kita kebilo lagi. Apa yang bisa kita perbuat sekarang terhadap takabur zaman dan takabur aswat tadi? 2 pesan saya. Pengajian kita tidak usah panjang-panjang. Apa itu? Yang pertama, karena sekarang waktu sudah terasa singkat tu ngapo? Ada kekurang berkahan waktu. Waktu kita tidak berkah. Lumayan ibu-ibu, saya dengar ibu ketua tadi punya pesantren, Pak Sodik, ada pengajian di tempat lain di Bengkulu tidak ada santri kalong. Tahu tak santri kalong? Di Jawa tuh banyak bu. Dia nyantri malam. Sudah belajar balik itu santri kalong namanya di Jawa. Di kita tidak ada. Untung ada pesantren Kiai Sodik bisa belajar di situ. Yang tidak belajar bisa zikir itu. Kalau yang tidak zikir itu. Kalau tidak habis waktu model-model itulah. Ngitung dosa orang. Mana berkahnya lagi? Al-Quran dibaca setahun sekali. Kalau posting status bukan main. Pengajian guys, tidak nyangko kalau UJH yang ngisi. Itu. Alhamdulillah guys, di tempat kami ramai. Situ. Maaf ya, ini YouTube pengajian kita kini videonya. Itu. Habis waktu itu sambil nonton online. Caca berapa baju ini dah? XXL ada. Habis itu namanya keberkahan waktu. Begitu Allah asar. Kecepet. Tidak sembahyang asar tuh masih. Allah ayo cacam lah maghrib. Laki balik rumah berantakan. Ditanya kemana ibu? Nah apa belum ngatur orang? Baru balik nang ngomel nih. Lebih dari mulutin no. Tapi itu bukan orang Padang Serai. Orang jauh. Sekitar 10 meter. Gitu. Keberkahan waktu kita hilang. Gitu. Apa yang bisa dilakukan Pak Ustadz? Pertama, jangan lagi tinggalkan sholat. Saya jujur sering kecewa ngisi pengajian ini. Begitu nanti asar, yang tinggal sekitar 5. Di sini? Enggak kan? Alhamdulillah. Tasnya besar-besar galau. Tapi tidak muat mukena. Kami sembahyang di rumah Pak Ustadz, alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, ada Ustadz ngomong sebaik-baik perempuan itu sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah di dalam kamar. Itu hadis hasan. Hadis sahihnya Allah melarang, Allah marah bagi orang-orang yang melarang hamba-hambanya ke masjid. Masuk ke mall boleh, ke Gunung Bromo boleh, ke Nabawi boleh, ke Aqsa boleh, ke masjid masing-masing Tino tidak boleh. Dalil dari mana?
Pengajian boleh di masjid, sholat tidak boleh. Jadi boleh tino sembahyang di masjid. Pas balik, ada tamu ngobrol, la ilaha illallah. Tamu balik pas 10 menit sebelum maghrib. Anaknya ngomong, ma, sudah mama asar di masjid tadi? Belum. Landak maghrib ini ma, belum asar. Sembayang, sudah berwudu, Allahu Akbar. Sembayang asar nih, Allahu Akbar kabira sampai selesai. Jangan ditiru seperti ini, saya singkatkan aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dengan selesai. Qul ya ayyuhal kafirun sampai dengan selesai. Allahu Akbar, subhanallahil azimi wa bihamdi. Sami Allahu Akbar. Azan maghrib. Ibu masih boleh melanjutkan selesai sholatnya. Saya ingin ngasih tahu itu. Jadi kalau sudah batas ruku, azan berbunyi maghrib, selesaikan maghribnya. Tapi kalau baru Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, alhamdulillah, Allahu Akbar, wes, batalkan. Itu. Jadi jangan tinggalkan lagi sholat. Kenapa? Nggak ke masjid ini aja kita bawa bekal. Kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ke mall? Enggak, ngapa? Tidak ada bekal. Kau ngawani aku, malas, coba kalau kita ada duit. Ke mall yuk, mall mana? Mall Pantai Panjang, tanggung lah. Jadi mall apa? Mall Jakarta. Aku mesan tiket kalau kaidan enggak mesan tiketnya, duitnya ada. Apa? Perlu bekal hidup di dunia, perlu bekal. Apalagi mati. Orang mati tidak bawa bekal, itu nekat namanya. Ma rabbuka. Bah, rak-rak. Api Tuhan ucap, aku nampak dapat. Nggak jawab apa dalam bekal kita. Jangan tinggalkan sholat. Sholat apa? Yang 5 waktu. Kita disebut Islam tu karena lengkap. Isya, subuh, lohor, asal, maghrib. ISLAM, Islam. Kalau ibu tidak cukup, ditip KTP-nya. Aku baru maghrib sama Isya, Pak Ustadz. IM kita. Agama apa? IM. Aku Isya dengan subuh aja, Pak Ustadz tidak pernah tinggal lagi. Is agama kita. Aku Pak Ustadz maghrib tulah. M agama kita. Aku blas Pak Ustadz, daknya sama sekali. Tambahkan 2 huruf. I dengan A. Jadi agama kita isi alam. Nah, kira-kira sama dengan wedus. Kambing itu tidak pernah sholat. Tapi kalau dipotong, lebih berharga dari manusia. Di kepalanya ada otak, bikin otak-otak. Kulitnya bikin rebana. Dagingnya bikin gulai. Tulangnya bikin sup. Jeroannya bikin soto. Habis daging kambing itu, apa tong manusia nih? Yang tidak sholat. Nak diapakan? Siapa yang makan sup manusia nih? Berarti kita lebih rendah daripada itu lagi kalau kita tidak sholat. Zamannya sekarang sudah begitu. Pasar mudah diakses. Ngeri kita. Apa sebab 2003 ini harga naik terus. Harga sawit turun terus. Harga karet pabrik nilai tutup. Akibatnya muncul internet yang jualan di internet. Laris. Tidak perlu dari situ barangnya datang. Tidak perlu kita jauh-jauh ongkos dikirim kepada kita. Akhirnya blingsatan pemerintah minta ditutup TikTok. Ditutup sebentar, tidak terbendung lagi. Sarang orang banyak jualan TikTok. Ibu-ibu pacak juga bikin status. Alhamdulillah guys, pagi ini kita masak gulai jengkol.
Gulai jengkol rasa rendang. Itu. Rendang jengkol namanya. Di kawasan Padang Serai bebas ongkir. Di luar Padang Serai tambah ongkir. Orang yang tidak sempat masak karena sibuknya bisa beli gulai dengan kita. Antarkan aja. Dunia sekarang seperti itu. Saya pernah nonton ada di YouTube itu cewek dengan cewek. Kata yang satunya, buat apa bu kita bekerja? Penting itu katanya. Kalau kita tidak bekerja, suami kita ada dua kemungkinan. Kalau tidak diambil Allah, diambil sama perempuan lain. Kalau diambil perempuan lain, diambil Allah katanya. Artinya mesti siap. Silahkan kita apa yang bisa dikerjakan, boleh. Tapi saya tidak bisa Pak Ustadz. Syukuri dengan apa yang ada, apa yang diberikan suami bagus. Yang kedua, biasakan zikir. Jangan galak carut. Jangan galak nyumpah. Kita berjalan. Orang ngelakson. Tet, bundung. Pas ngecek bundung cek itu. Lemas. Mati. Kata orang apa? Entahnya teriak bundung tadi. Kata-kata yang terakhir, bundung. Itu. Pas kata, hei anjir. Ngomong anjir. Pas kita ngomong anjir, mati. Kata-kata terakhir kita, anjing. Pas terantuk, mencarut besar. Pening pala, ninggal. Mencarut besar, itulah kata terakhir kita. Tapi kalau kita, la ilaha illallah. Kata kita, mati. Ngapa? Tumuran, ida orang laksonnya terkejut, ngecek la ilaha illallah, mati. Oi, alangkah eloknya mati. Itu. Ada orang ngeprank, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati dia. Kan mati dengan mengucapkan kalimat tauhid. Di mana tempatnya? Surga. Terpleset di sumur, pak, la ilaha illallah. Ngapo ma? Kata suaminya betul. Idan jawab ditengok, lah ninggal. Suaminya ngomong, ayahku dia nan tahu. Dia meki la ilaha illallah. Aku panggil ngapo ma? Aku terlambat datang ya Allah. Mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Zaman sekarang bu, anak-anak SMP itu coba didengar, manggil kawan, tunggu jing, cepet dikit jing, bukan bahasa kita. Nak ngapo model-model? Ini zaman sekarang. Apa tidak ada bahasa yang lain? Model-model itu. Ini bukan anak-anak baik, kadang-kadang lah besar-besar. Ini kondisi yang ada. Kita rusaknya di situ sekarang. Maka di ujung 2023 nak masuk ke 2024, apa yang bisa kita perbuat? Pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, berzikir. Dan yang ketiga, ulama kita sudah mewariskan ilmu-ilmu yang luar biasa. Setiap orang mengawali doa apa baik kalau di dusun-dusun itu tidak pernah tinggal 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dan di hadis disarankan kepada kita sebelum tidur itu usahakan berwudu. Setelah berwudu tidur, jangan dulu langsung tidur. Baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, dan baca Al-Mulk. Ida apal Pak Ustaz, baca.
Bawa Al-Qurannya, duduk sebentar baca. Berapa menit ni? Alang kesego tidur ni Pak Ustaz. Bukan sego. Ngapo baca surat Al-Mulk? Ada kisah dikubur orang nak diazab. Kata surat Al-Mulk, jauh. Lah ngapo kau? Kata malaikat azab, ini berdosa. Jauh. Aku nak jauh. Beribut. Hak aku mukul, hak aku jaga. Kau siapa? Aku Al-Mulk. Kau siapa? Aku malaikat azab. Aku nak masuk. Jangan. Akhirnya melapor ke Allah. Kata surat Al-Mulk, amu tidak ada gunanya aku ni Tuhan. Cabut bayar Al-Quran. Jadilah 113 baik. Dah usah masuk aku. 114. Lah, kata Tuhan, ngapo kau baper cak ini ni? Ngapo? Ini nak ngazab. Ngapo? Lanang yang nak diazab itu 114 Al-Quran tu. Yang dibacanya cuma aku. Amun tidak ada guna aku ni, cabut baik dah Al-Quran. Lah ada. Amun aku tidak pacak bawa sabaan untuk dia, dah usah aku masuk Al-Quran. Pacak. Kau dengar ada? Kata surah Al-Mulk. Dengar. Berhenti kau ngazab. Kata Tuhan, jangan diazab lagi. Itu hikmah kita baca surah Al-Mulk. Lalu yang 3 kul. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Banyak orang sekarang bertuhan ke dunia. Ngapo? Untungnya laki aku punya sawit 5 hektar. Kalau tidak tu mati kami. Alang kecetes iman kita. Gara-gara tidak bersawit mati. Itu. Wajarnya sukses. Rajin nian, tekun nian. Apa kita yang tidak sukses, tidak tekun, tersinggunglah yang sukses. Ada warung buka 24 jam, rumahnya sebegitu-bitulah. Ada bengkel yang buka 24 jam, model itulah rezekinya. Apa tidak tekun 24 jam tu? Tidak ada waktu 25 jam tu. Model itu. Tersinggungnya kelak. Ngapa kita berhasil? Allah menitipkan dengan kita. Jangan hilang iman dari kita. Itulah kita butuh. Kul huwallah, katakan bahwa Allah itu satu. Jangan bertuhan kepada dunia. Belajar dengan orang gilo tidak apa-apa. Ngapa belajar dengan orang gilo? Ada tak dengan orang gilo yang COVID kemarin? Tidak ada yang COVID ni, kita yang tidak gilo ni. Ada tak orang gilo? Demam malaria? Tak ada. Apa makanan orang gilo ni? Dari tong sampah. Makanan basi itu. Ada tak pakaian yang bergosok? Mandinya ni tak. Tapi ngapa orang gilo sehat terus? Karena dia tidak stres. Dia tu cuma gilo. Nah kita ni tidak gilo tapi stres. Selemari pakaian. Makai yang mana? Tak. Stres lah. Itu selemari pakaian galau. Sepatu mana? 17 pasang sepatu. Sepatu yang stres lah itu tuh. Itu stres. TV lah sebesar papan ini. Alam kecil. La haula wala quwata illa billah. Ada rumah tiba tu gelendam. Sesak napas rumah kecil ni. Iya. Kalau bukan karena rumah, kalau memang asma, penyakit sesak napas itu. Kita stres. Ada gulai. Gulai cah kangkung. Tak selera. Gulai asam pade. Ikan tongkol. Telur dadar. Gatal nih kelak. Stres lah itu. Orang gilo dari tong sampah dia makan. Riang terusnya tuh. Nah kalau tidak kita ni sakit, jangan banyak stres, nikmati apa yang ada. Bertuhanlah kepada Allah. Saya sering cerita, mungkin Ayub Ida 14 kali dengar cerita ini. Maaf, kalau ada di antara ibu-ibu ini ada orang kaya nian, dan kalau dia kentut, berbunyi kentutnya, siapa berani marah, potong telinga aku. Pungun katanya kan. Maaf. Apa kata kawan-kawan?
Ai dak apa-apa lah bu, biasa bae tanda sehat. Malu aku, nak ngapo malu? Orang sudah operasi itu ditanya lah kentut apa belum. Itu yang terpandang sekarang, tidak berani kita. Jangan kita miskin kentut. Kata, kurang ajar setan kau nih, kentut. Apa beda di mata Allah orang kaya dengan orang miskin? Mohon maaf bu, kalau sekelas Khairul Tanjung yang punya Trans TV itu membangun masjid 1 miliar, tidak ada istimewanya. Kalau kelas Yusuf Kala bangun masjid senilai 2 miliar, biasa-biasa baik. Tapi Allah pandang kita ada tetangga datang, muka pucat, keringat dingin. Kata kita ngapo? Nangis. Ada apa? Minta tolong nian. Apa? Kata kita kan. Anak aku dari pagi tadi kelaparan, bini aku tidak berani ngomong, susunya habis. Ya Allah, berapa harga susu tuh? 75. Minjam dulu duit 100. No, kata kita, tidak usah minjam-minjam. Jangan lagi kau cak itu. Kita sedekah duit 100 tuh lebih dramatis karena urusannya nyawa orang. Apa arti 100.000 dengan 1 miliar tadi? Tidak ada. Tapi itulah kelas-kelas kita yang masyarakat kecil luar biasa itu. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang urusan rezeki orang. Dari mana duit sekarang nih kalau tidak korupsi, korupsilah dia. Tidak usah usil dengan orang. Sejak jadi tim sukses nih sekarang lah ganti motor, biarlah. Yang repot bukan kita. Yang kedua, kul a'udzu bil falaq. Ngapo di ujung ayat itu ada wa min syarri hasidin iza hasad. Allah sendiri minta kita berlindung dari orang yang hasad. Tahu tak hasad? Busuk hati. Kalau iri itu adiknya hasad. Iri itu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau hasad tuh saro dia nak pindah ke orang, senang orang pindah ke dia. Itu hasad. Ada kisah orang kaya manggil orang miskin dengan orang hasad. Kata orang kaya nih, kamu berdua nih saya kasih duit. Berapa kamu minta? Dengan catatan siapa yang minta pertama, yang kedua itu dapat 2 kali lipat. Kalau yang miskin minta 100 juta, maka otomatis yang hasad ini tadi, busuk hati, dapat 200 juta. Kalau yang hasad minta 1 miliar, yang miskin ini langsung dapat 2 miliar. Kata yang miskin, dah aku ngomong duluan, biarlah lanang tu ngecek, mati sudah. Kata yang hasad ni, nak sampai pagi tak juga aku ngomong. Aku ngecek 1 miliar kat dapet baik lanang miskin ni. Kecekkanlah. Akhirnya yang hasad ni ngomong, saya pak, apa? Pecahkan mata aku sebuah apa? Loh, ngapo? Aku kan nak ngasih duit. Tidak, aku tidak ada duit. Pecahkan mata aku sebuah. Nah ngapo? Yang lanang ikhlas 2 matanya pecahkan. Saking kebusuk hati orang yang hasad itu. Nyotahan pecah matanya sebuah. Yang penting kawannya pecah 2 mata. Itu buruknya orang hasad itu. Kita berlindung dari orang yang hasad. Kalau belum jadi ketua pengajian, belum jadi ketua majelis taklim, itu banyak yang celoteh. Salah galau orang. Tapi begitu jadi, itu. Tak aku nyangko sesego ini. Alang kesego ngatur orang, baru tahu. Ini kadang-kadang. Begitu juga dengan skup yang ketiga. Kul a'udzu birabbin nas. Di ujungnya minal jinnati wan nas. Berlindung dari jin dan manusia. Ngapo? Ada manusia yang jahat, ada jin yang jahat. Ada manusia yang baik, ada jin yang baik. Nah sekarang ini jin lah banyak istirahat, kerjanya banyak dikerjakan manusia. Narkoba itu bukan kerja manusia, kerja jin. RT mana yang belum sampai narkoba? Siapa pelaku narkoba ini? Orang menengah ke bawah. Apa akhirnya? Membunuh mak, membunuh bak, menjual kompor gas. Luar biasa. Nyelot, nyeketer, judi online itu kerja jin, dikerjakan manusia. Itu. Hal-hal yang buruk dan lain sebagainya kerja jin. Nah maka berlindung dari hal-hal yang demikian. Kita berharap 2024
menjadi baik. Jangan pernah mikirkan masa depan, sebab masa depan tidak pernah mikirkan kita. Kerjakan yang kini. Pacak solat, jangan tinggalkan solat. Alhamdulillah ketemu hari Senin, puasa hari Senin. Bila perlu puasa tu duniakan dua. Sengaja aku puasa kodo, puasa yang lewat. Tak tahu aku karena karena nipas tidak puasa. Aku gantikan hari ini selagus paling puasa Senin, dapat dua pahalanya. Kodonya terbayar, puasa Seninnya dapat. Kamis puasa lagi. Mumpung lagi bisa. Bisa sedekah, tidak usah nak jud-jud. Iza udah santus-tus, ribu-ribu berjadilah. Kita sedekah 1.000-2.000 bagi orang kecil, tapi bagi kita besar. Allah pacak menilai tentang itu. Lagi kita pacak pengajian, datanglah itu. Bab ngapo? Saya berapa kali menyampaikan kalau bisa Ibu Ketua Permata ada di ADRT-nya itu, kalau jemaah permatanya itu meninggal, sepermata ini ikut menyolatkan jenazahnya. Biar geger orang, cacam, malaikat dari mana? Putih Galoni, ibu ini anggota permata. Dalam AED ATKMI, kalau ada jemaah permata yang meninggal, seluruh anggota permata ikut menyolatkan. Kan hebat itu. Begitu sebanyak itu, kata bapak-bapaknya tidak muat. Nah, silakan. Bapak-bapak solat duluan. Biar kami nanti tino-tino solat belakangan. Itu. Habis bapak-bapaknya, no, siapa imamnya? Lah tino boleh, imam untuk tino. Yang imamkan tino boleh. Itu. Masa solat jenazah dipimpin tino? Lah siapa yang melarang? Atau ada salah satu bapak yang kita pesankan, tolong satu bapak tinggal untuk jadi imam kami. Karena untuk ikut ke bapak-bapak tidak muat lagi. Yang bapak-bapaknya dah 3 sab. Allah. Yang ibu-ibunya penuh masjid. Cocok, kalau gitu. Kalau bisa kita tiru di Perumdam tu. Di Perumdam itu kalau ada kematian malam ketiga, itu kami lanang apa? Jamaahnya ribuan tino galau. Ada majlis taklim untuk khusus musibah. Itu luar biasa. Nah ini kita penting. Tino galau sih. Yang lanang nyingkir-nyingkir. Bu majulah. Duduk di belakang. Ngap maluan. Masa Tino, lah Tino galau nyempit lanang situ. Bukan tak boleh, kelak lanang tergemulai. Siapa kawan ibu tadi? Nah kan udah malu. Ini. Oke ibu-ibu ya. Itu sebelum kita tutup ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Mari kita. Ya, ada waktu.
terang-terangan ya, karena dia ikuti ulama. Saya ini bukan ulama, sekedar ustaz saya. Tentu tidak lebih mulia dari orang-orang itu. Sebagai orang yang dibawa, kita mengikuti orang-orang yang, karena ini bukan kampanye. Dan terakhir, bila ibu belum punya pilihan tentang siapa DPD yang akan dipilih, saya titip ponakan saya, Elisa Hermasari, nomor 27 yang maju pilih. Kalau misalnya belum ada, kalau ada, ya pindahkan aja ke Elisa. Makasih Mama. Kita sudahi dulu dengan doa. Nanti Ibu Ida akan menyampaikan arahan dari kita. Ala hazihid niyah